Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Ini hidup kami menjadi penyembahan yang hidup bagi-Mu, Yesus. Oh, we worship You, we praise Your name, segala pujian hormat hanya bagi-Mu, Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bersyukur kita boleh kembali bertemu dalam ibadah keluarga pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mengambil sikap saat teduh. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan datang pada pagi hari ini untuk beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah kita hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Mazmur 66 ayat 8 hingga yang ke-9, demikian firman Tuhan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya ikut camp dengan menemani rekan-rekan pemuda kita. Di camp tersebut ada satu orang peserta yang mengalami kekurangan secara fisik. Satu kali saya dan teman-teman mengantarkan dia ke kamar, ya karena dia mengalami kekurangan secara fisik. Di tengah perjalanan itu dia begitu tertatih. Ya, saya cukup kaget. Ternyata hanya berjalan dari ballroom ke kamar itu sangat sulit buat dia. Sampai kamar badannya keringetan, ngos-ngosan. Kemudian saya merenung, mengapa hal yang sepertinya mudah buat saya bolak-balik gitu ya saat camp, tetapi buat anak ini begitu sulit. Tetapi kehadirannya di camp itu sudah menjadi berkat buat seluruh peserta camp. Karena di tengah keterbatasannya, dia sudah datang dengan semangat untuk bersama-sama dibangun imannya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Mungkin kita juga punya kelemahan. Kita juga punya kelebihan. Kita masing-masing memilikinya secara pribadi. Tetapi apapun itu, mari saya ajak kita pagi ini, kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ke hadapan Tuhan. Baik itu kelemahan kita, maupun kelebihan kita. Supaya sungguh hidup kita boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan kita juga menikmati Dia di dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya hidup ini adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan
kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita naikkan pujian dan syukur kita sekali lagi. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada Hanya karena anugerah. hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan dengan lembut, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu Biarlah lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan.
Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami, bahkan hingga hari ini. Kami juga bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, agar kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau melalui ibadah pada hari ini. Sentuh hati kami, hibur hati kami, dan bawa kami untuk mendekat kepadamu. Karena mungkin kami telah jauh daripada Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan indahnya persekutuan dengan Engkau, dan menikmati Engkau, dan berjalan sesuai dengan rencana-Mu di sepanjang hidup kami. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, berkorban untuk orang yang baik itu adalah hal yang wajar. Berkorban untuk orang yang lebih lemah dari kita, mungkin itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi berkorban untuk seorang pendosa dan pemberontak, itu sesuatu yang sulit dipahami. Tetapi itulah yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita semua. Pengorbanannya sungguh besar, ajaib, mulia, dan berharga. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita naikkan bait yang pertama, kaum pria saja menyanyikannya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Kaum wanita saja. Pengabdianku tak bisa
Sama-sama kita naikkan, sungguh besar pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sekali lagi, sungguh besar pengorbananmu. Saya undang kita bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah. sungguh indah, Sekali lagi, sungguh indah. sungguh indah. Mari sekali lagi kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa, kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Tuhan, seringkali kami memilih jalan kami sendiri dan tidak percaya kepada jalan-jalan Tuhan. Padahal Engkau sudah merancangkan rancangan yang terbaik untuk kami. Kami seringkali gagal untuk bersikap sebagaimana seharusnya sebagai anak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya kuasa darah-Mu menyucikan dan memampukan kami untuk berjalan kembali sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita masih tetap berdiri bersama, kita akan mendengarkan berita anugerah yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Agus Sulianto. Silakan boleh maju ke depan. Nanti dilanjutkan dengan pembacaan petunjuk hidup baru dibacakan oleh keluarga Ibu Ani Susanti. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 55 ayat yang ke-17. Tetapi aku berseru pada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Saya bacakan sekali lagi. Berita anugerah terambil dari Mazmur pasal ke-55 ayat yang ke-17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Kami akan membacakan petunjuk hidup baru pada minggu ini. 2 Tawarik 17 ayat 3b. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari laut, bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Lagi dari 2 Tawarik 17 ayat 3b. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari laut, bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Amin. Terima kasih. Amin, terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, karena hari ini kita ibadah keluarga, jadi saya mau sedikit ada permainan ya. Kita mau tebak keluarga.
Ya, saya akan menyebutkan huruf depan dari keluarga ini. Silakan Bapak Ibu boleh menebak, nanti boleh angkat tangan ya. Saya sebutkan nama panggilannya. Ya, keluarga siapakah aku? Aku adalah Bapak E dan Ibu N. Aku memiliki 2 orang anak, putra dan putri. Dan huruf depan anak-anak kami adalah N dan juga N. Keluarga siapakah aku? Ya, silakan. Nama anaknya? Oh, lihat, tepuk tangan. Ya, rupanya GKT yang penan kenal ya keluarga satu sama lain. Oh, sama-sama Filipi soalnya ya. Satu lagi. Keluarga siapakah aku? Aku adalah Bapak D dan Ibu Y. Loh. Belum selesai. Kayaknya terlalu terkenal yang ini ya. Saya ganti ya. Saya punya satu lagi. Keluarga siapakah aku? Ini sebutan ya. Aku adalah Bapak A dan Ibu V. Aku memiliki 3 anak, yaitu A, T, dan P. Keluarga siapakah aku? Ibu Ayu? Nama anak-anaknya? Siapa yang tahu Ibu Titi nama lengkap anak? Iya, tepuk tangan. Ya. Ya, kiranya dari game singkat ini kita belajar untuk saling mengenal satu sama lain, terutama keluarga ya, di momen ibadah keluarga pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaikan seorang anak kecil yang tidak pernah lepas dari pengawasan orang tuanya, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan juga tidak pernah lepas untuk mengawasi kita. Apapun yang kita alami, Tuhan sudah berjanji untuk menopang hidup kita dan memberikan penyertaan. Tuhan menetapkan langkah tiap orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang. Ayunkan tangan kita di atas, katakan tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah tiap orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangan kita di atas, katakan tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita bangkit berdiri. Apabila ia jatuh, tak sampai terlepas, sebab Tuhan menopang tangannya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah
Tambah hari, tambah cinta Yesus sekali lagi. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi tangan kita di atas, katakan tangannya, tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan tidak berjanji hidup kita tanpa masalah, tapi Tuhan menjanjikan penyertaan bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Bersama orang percaya, di sepanjang zaman mari kita memperkuat iman kita. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, sama perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Nah, persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal ke-8 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Kita akan berikan persembahan, kita naikkan pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hati. Berkat-Nya seperti sungai. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hati. Damai-Nya seperti sungai. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damai-Nya seperti sungai di hati.
kuasanya seperti sungai. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kuasanya seperti sungai di hatiku. Kembali pujikan, kasihnya seperti sungai. kasihnya seperti Sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hati. Singer saja, damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Bersama-sama, kuasanya seperti sungai. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Kita akan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, dan sekaligus doa syafaat akan dipimpin oleh Lause Hana. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang terus melimpah di dalam keluarga kami. Pada saat ini kami datang membawa setiap persembahan kami mohon kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu dan dapat dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan selebihnya kiranya Tuhan menolong kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga datang dengan setiap permohonan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang terus diberkati sampai hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur kebutuhan keluarga kami yang dapat tercukupi sampai hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya di dalam kehidupan keluarga kami terus bertumbuh di dalam iman, pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mendorong kami supaya kami sebagai orang tua juga mau membawa setiap anak-anak kami untuk mengenal Tuhan, supaya sedari dini mereka boleh mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk kondisi ekonomi keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong apapun yang saat ini menjadi pekerjaan kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya melalui pekerjaan kami pun segala kebutuhan keluarga kami dapat tercukupi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keharmonisan keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong supaya kami dapat hidup damai satu sama lain. Kami dapat mengasihi satu sama lain seperti Kristus mengasihi kami. Kiranya Tuhan menolong kami sebagai keluarga, kami sebagai orang tua dapat memberikan contoh yang baik juga kepada anak-anak kami dalam hal saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang terus menolong dan memberkati dan terus menjadi kepala di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu
Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus juga mengasihi anak-anak. Bahkan pernah dicatat bahwa Tuhan Yesus menegur murid-muridnya ketika menghalangi anak-anak datang kepadanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan diberkati juga dengan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Komisi Anak. Dipersilakan. mendoakan anak-anak kita. Saya yakin kita bersyukur kita melihat mereka berada di rumah Tuhan. Ini adalah semacam kita investasi, menanamkan warisan iman kepada anak-anak kita. Saya mengundang semuanya kita bangkit berdiri. Bapak Ibu bisa berdoa dalam hati untuk anak-anak ini. Saya akan memimpin dalam doa. Ayo adik-adik kita berdoa ya. Tangannya dilipat ya. Matanya ditutup ya. Berdoa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau memberikan anugerah milik pusaka yang luar biasa di dalam kehidupan jemaat kami. Mereka yang diberikan titipan seorang anak maupun lebih dari seorang anak, kami bersyukur. Bahkan kami yang belum memiliki anak pun kami tetap bersyukur karena ini adalah anak-anak rohani kami juga. Kami datang di hadapan Tuhan menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Jaga lindungi mereka ya Bapa, agar mereka tetap hidup di dalam terang dan kami tetap membawa anak-anak kami ini untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kebutuhan mereka, Tuhan memberkati studi mereka, Tuhan memberkati semua yang mereka butuhkan. Biarlah anak-anak kami ini akan tumbuh sehat di dalam Kristus, baik jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian, mulai pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Oke,
Para orang tua silakan duduk kembali. Anak-anak boleh berjalan di sini ya. Baris ini langsung ke kelas ya. Langsung ke kelas, ikut nanti akan dengar firman Tuhan. Salaman dulu sama Pak Pendeta. Ya. Oke, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Komisi Anak. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta. Warta gereja akan dibawakan oleh Penatua, dipersilakan. Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Minggu ini di akhir bulan Juli ada beberapa warta yang perlu kita ketahui bersama. Namun sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan ibadah pada pagi hari ini yang kelihatannya semakin semarak, auranya lain kalau memang dibawakan yang generasi muda ini. Terima kasih semuanya. Terlebih lagi juga ada persembahan pujian dari anak-anak, lain auranya. Semuanya berjiwa muda, termasuk mungkin yang baca warta juga. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah ada di antara kita yang mungkin jemaat yang baru hadir pertama kali beribadah di GKT Ampenan? Jika ada, mohon untuk dapat berdiri sejenak, berdiri di tempat. Silahkan. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Baik, terima kasih. Warta yang pertama, ini tentang berita duka yang kemarin bahwa telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Lydia Suryo Pranoto. Meninggal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 di tempat makam Kristen Kapitan. Segenap hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat GKT Ampenan turut berduka cita. Juga ucapan terima kasih untuk seluruh jemaat GKT Ampenan yang telah turut ambil bagian dalam ibadah tutup peti, penghiburan sampai pada pemakaman. Terima kasih atas pelayanannya. Yang berikutnya, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada Minggu 6 Agustus 2023 pada ibadah pertama dan kedua. Diusahakan memakai dress code warna putih. Yang berikutnya, hari ini adalah ibadah keluarga di minggu kelima. Dan ibadah hanya sekali saja. Nah, oleh karena itu nanti selesai ibadah ini, mohon Bapak Ibu tidak pulang lebih dahulu, tapi kita bersama-sama berkumpul di ruang serbaguna melalui pintu samping. Kita akan sama-sama menikmati snack dan kopi-kopi. Berikutnya, Persekutuan Komisi Pria. Persekutuan Komisi Pria akan dilaksanakan pada hari Minggu, hari ini, tanggal 30 Juli 2023, pukul 12 Wita. Tapi kalau di itu pukul 1 itu. Pukul 1 mungkin ya. Nah, tempat di rumah singgah atau villa dari Bapak Siing. Mari Bapak-bapak yang merasa Bapak, kita hadir bersama-sama dalam ibadah tumbuh bersama iman dengan Komisi Pria. Kami tunggu. Tempatnya di Kebunku di Karangbayan, Lingsar. Mungkin bisa di-share nanti ya, artinya pakai Google Map nanti. Yang berikutnya, mohon didoakan jemaat yang lemah tubuh seperti Encim Apo, Encim Miye, kemudian Ibu Rakel, Mama dari Bapak Supriyadi, kemudian Pak Agus Sandi, Pak Sugi, kemudian ada juga Bu Yanti, Bapak Angkok, juga Ibu Mesiang, dan Pak Yohasis. Mohon didoakan jemaat kita yang lemah tubuh. Berikutnya, bulan Juli ini
ada beberapa jemaat kita yang berbahagia karena di bulan Juli 2023 ini ada beberapa jemaat yang berulang tahun. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin yang saya sebutkan namanya untuk segera maju ke depan menghadap ke jemaat. Kita akan sama-sama menikmati kebahagiaan ini. Yang pertama, silakan Ibu Lili Hendrawati mengawali untuk berdiri di depan. Bu Lili ada tadi tuh. Kemudian Bapak Ang Siing. Bapak Ang Siing. Silakan Bapak Ang Siing. Pak Siing silakan. Selanjutnya Ibu Indri Puspitasari. Silakan Bu Indri. Mendampingi Bu Lili ini. Selanjutnya Ibu Helena Edelman. Silakan Bu. Bu Helena. Nah, kemudian Ibu Tio Lencen di Bali. Nah, boleh, terima kasih. Kemudian Saudara Yunus Yanseda. Tidak ada. Saudari Lydia L. Wuru. Tadi ada tadi. Nah, silakan. Selanjutnya Saudari Clarissa Melsiana. Saudari Clarissa Melsiana di Jakarta. Kemudian Bapak Andi Karana. Silakan Pak Andi. Ada. Kemudian Bapak Edison Rasubala. Silakan Pak Edison. Berikutnya Ibu Dini Perwitasari. Bu Dini, tadi sempat saya lihat Bu Dini. Nah, terima kasih. Kemudian Ibu Yuliani Anggraini Sabah. Kemudian Bapak Fran Dian Christian. Silakan Pak Fran Dian. Berikutnya namanya seperti saya ini, Bapak Bambang Firmanu. Silakan Pak. Selanjutnya Ibu Minawati. Ibu Minawati masih ngurusi konsumsi katanya. Kemudian Ibu Margareta Rere masih di Sumba. Berikutnya Saudara Yosua Riki Anggrawan, putra dari Pak Teddy. Tidak ada. Yang berikutnya Bapak Danu Dayako Bandrang. Tidak ada juga. Selanjutnya Ibu Sisukme. Silakan Bu. Yang berulang tahun ada 20 jemaat. Namun apabila ada jemaat yang hadir sini mungkin berulang tahun juga di bulan Juli. Silakan. Mohon dengan hormat untuk dapat maju ke depan bersama-sama dengan jemaat lain. Mungkin kami lupa menyebut namanya atau lupa memberikan ucapan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang berulang tahun di bulan Juli 2023 ini. Ada mungkin? Tidak ada? Baiklah kalau begitu. Saya mengajak jemaat kita untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita naikkan satu pujian lagu Panjang Umur. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk pemeliharaan Tuhan, untuk waktu, untuk kehidupan yang kami maknai itu semua sebagai kesempatan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Tuhan berikan kepada setiap kami, khususnya saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juli ini. Kami tetap menyerahkan agar iman mereka bertumbuh, kasih mereka semakin melimpah, keharusan di dalam rumah tangga tetap terjaga, bahkan apa yang mereka rindukan Tuhan turut campur tangan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan, karier, jenjang pendidikan yang saat ini dilakukan. Bagi mereka yang saat ini bergumul tentang kesehatan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan Bapa, agar mereka diingatkan bahwa tubuh kami memang semakin lemah, tetapi biarlah kami tetap semangat, tetap move on di dalam Tuhan. Tuhan menyertai di dalam segala kebutuhan mereka. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Selanjutnya seperti biasa kita akan menyerahkan souvenir kenang-kenangan dari gereja. Silakan Bapak Ketua untuk menyerahkan. Terima kasih Bapak Ibu yang berulang tahun. Silahkan kembali ke tempat duduk. Kita juga akan segera melanjutkan ibadah kita. Selanjutnya kami serahkan kepada liturgos Saudara Kristiadi. Terima kasih Pak Bambang untuk wartanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena itu berjalan dalam terang firman Tuhan, itu akan memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi sebaliknya tanpa firman Tuhan, kita sedang memungkiri kekuatan kita. Mari kita belajar menggantungkan diri, mengandalkan Dia sebagai sumber kekuatan. Engkau Tuhan sang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sang jalanku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktu
Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Jadikan Dia sebagai satu-satunya yang kita andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan lembut, jadikan ini doa kita. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. kepada hambanya dipersilakan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah keluarga adalah ibadah yang kita harapkan. Kita mengalami suasana yang sedikit berbeda dari ibadah biasanya karena kita diperbolehkan bersama-sama anak-anak kita bergabung. Nah, bahkan kita nanti bisa bersama-sama walaupun selama ini kita beribadah ibadah 1, ibadah 2. Kalau tidak ada ibadah keluarga, mungkin ketemunya waktu Jumat Agung, Paskah, atau Natal saja sekali ibadah. Ya. Tetapi melalui ibadah minggu kelima ini, kita dihangatkan. Dan kita sudah tahu ibadah minggu kelima sedikit lebih panjang, karena ada beberapa gabungan-gabungan, ada perjamuan kasih. Jadi saya harapkan kita bisa menyediakan waktu demi kebersamaan kita bersama-sama. Nah, hari ini kita mau bicarakan soal kesepian di dalam keluarga. Kalau saya tanya apakah ada yang kesepian, pasti tidak berani ngomong. Ya. Tapi saya akan tunjukkan pagi hari ini bahaya-bahaya kalau kita tidak bisa mengatasi kesepian di dalam keluarga. Kesepian boleh dikatakan keadaan sunyi. Kesepian boleh dikatakan dalam istilah psikologi itu disebut dengan emptiness atau yang disebut dengan sarang yang kosong, yaitu perasaan di mana kesepian itu dirasakan yang sangat mendalam akibat dari situasi kehilangan. Sarang kosong ini mungkin ada yang sudah mengalami, mungkin ada yang akan mengalami. Yang pasti sarang kosong ini semua kita akan mengalami yang disebut sarang kosong. Lepas dari artinya sarang kosong ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah lansia, betul. Tetapi setiap kita akan mengalami yang disebut dengan sarang yang kosong. Kenapa sarang yang kosong ini akan kita alami? Karena
tanda-tanda atau penyebab dari sarang kosong ini biasanya diawali dengan keterhilangan. Macamnya adalah kita mengalami apa yang disebut dengan keterhilangan. Keterhilangan yang pertama adalah keterhilangan karena orang yang kita kasih itu meninggal dunia. Entah itu istri kita, entah itu suami kita. Bahkan yang lalu saya pernah berkata bahwa stres, depresi tertinggi sebenarnya adalah ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kehilangan. Yang kedua, kehilangan apa? Kehilangan anak-anak yang biasanya tinggal serumah. Anak-anak yang biasanya bersama-sama dengan kita. Mereka ternyata sudah studi keluar Lombok, bahkan keluar negeri. Kita merasa kehilangan mereka. Bahkan kehilangan ini juga bisa terjadi ketika anak-anak kita menikah. Mereka tidak tinggal di satu rumah, tetapi mereka tinggal berbeda rumah. Mereka jauh dengan kita. Kita merasa kehilangan mereka. Kita merasa sekarang ini sepertinya saya tidak memiliki mereka. Ada seorang ibu yang berkata begini, saya kehilangan barang tidak apa-apa. Uang pun tidak masalah. Tetapi kalau kehilangan seorang anak yang bersama-sama dengan saya, itu tidak bisa dinilai dengan apa. Dan saya yakin itu juga ada di dalam. Kalau sudah ada rasa kehilangan, lalu muncul yang disebut dengan kesepian. Kesepian yang dibiarkan akan membawa kita mengalami krisis identitas. Bapak Ibu, kalau kita punya anak-anak yang biasanya kalau pagi kita nyiapkan makanan, yang bapak-bapak siap mobilnya atau motornya, kita siapkan makanan, ayo nih makan nih, ayo. Setelah itu sepi, tidak ada suasana seperti itu. Yang bapak-bapak biasanya nyetir mobil, nyetir motor. Sekarang motor pagi, mobil pagi nganggur juga. Biasanya nganter anak, sekarang nggak ada. Itu ada rasa yang namanya kehilangan yang dilanjutkan dengan kesepian. Kesepian. Di dalam dirinya sepertinya dia merasa begini, aku kok sekarang nggak berguna ya? Jadi pengangguran ya? Kalau tidak bisa diatasi ini, bisa menjadi persoalan. Oleh karena itu saya memberikan nasihat kepada bapak-bapak yang masih jadi tukang gojek, jadi tukang masak, ibu-ibu, bersyukurlah. Saya kadang-kadang juga kalau minta antar ini, kadang-kadang juga waduh nganter lagi. Ada perasaan gitu sih ada, tapi setelah anak itu pergi, saya merasa. Makanya saya ngomong, nanti kalau kamu liburan aku siap jadi tukang gokar. Saya merasa dalam hati saya, saat itulah saya berguna untuk anak. Setelah mereka pergi, kita mengalami yang disebut kesepian. Apalagi kalau kita merasakan bahwa kita merasa begini loh, anak ini belum dewasa, anak ini belum mandiri. Kenapa ya Tuhan dia harus berpisah dengan aku? Kenapa kesempatan itu sudah tidak ada lagi? Dalam bahasa Jawanya aku gak tego, anakku itu masih seperti ini. Jadi sebenarnya Tuhan beri aku waktu kesempatan untuk melayani anakku itu. Tetapi anaknya harus pergi. Harus meninggalkan. Ini kesepian. Kalau sudah kehilangan kesepian, kalau kita biarkan, akan membahayakan di dalam konflik yang disebut dengan konflik pernikahan. Karena kita sudah kurang kegiatan, akhirnya yang kita pandang istri kita, yang kita pandang mungkin mertua kita yang ada di situ, yang kita pandang suami kita, rawan konflik.
Oleh karena itu jangan heran kalau ada ngomong ini, wis tuwek kok gegeran aja. Tuh. Ya, yang punya orang tua pernah ngerasakan gitu? Mama papanya yang masih hidup, ya ini nggak ada di sini ya. Mungkin kita, papa mama itu loh, sudah tua kok sih gegeran aja. Ya, tuh. Atau bahkan ngomong begini, kamu itu loh anakmu gede-gede itu loh ya toh. Kok sih gegeran aja, anakmu gede-gede loh, sekate kawan itu loh ya. Terus punya pacar itu loh. Tapi kenapa kamu masih bertengkar, masih konflik? Bapak Ibu, inilah dampak dari kehilangan kesepian akan mengalami konflik. Dan kalau dibiarkan terus-menerus, kesepian ini, jangan heran kalau nanti pada akhirnya kita melihat satu kenyataan di dunia ini, sudah tua pun bisa bercerai. Ya, melakukan perceraian, mungkin bukan perceraian legal, tapi ilegal. Ya, atau pokoknya tidak harmonis gitu. Dan macam-macam. Pentingnya berbicara soal kesepian ini perlu kita pelajari. Karena kita tidak bisa menolak kesepian itu. Karena kesepian, kehilangan itu akan kita hadapi. Tidak bisa ditolak. Tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Kalau tidak, kita bisa lari ke hal-hal yang bahaya. Narkoba, seks bebas, mabuk-mabukan, lari sana lari sini. Bisa lari ke hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada kesepian, ada keterhilangan. Ada istri tapi aku merasa kesepian. Dan kita tidak bisa mengembalikan semuanya itu. Yang hilang itu tidak bisa kembali. Anak-anak kita yang sudah meninggalkan kita, umumnya mereka akan punya kehidupan sendiri-sendiri. Sedangkan kesepian ini, keterhilangan ini akan dihadapi setiap kita. Membicarakan soal ini bukan hanya untuk soal lansia pagi hari ini. Tapi saya ingin mempersiapkan setiap kita. Bahkan mungkin kita yang sedang merasakan kesepian. Yang juga saya sedikit alami soal kesepian itu. Karena anak-anak itu akan sudah dewasa dan menikah. Kita akan belajar dari kitab Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat 20. Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Saya akan membacakan ayat pertama, jemaat ayat kedua. Kita baca sampai ayat 7, kemudian kita lompat ayat 15 sampai selesai. Ya. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 22. Saya ayat ganjil, jemaat ayat yang genap. Lalu kita lanjut dari ayat 1 sampai 7, 15 sampai 22. Dari Daud kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Ya, semua orang yang menantikan Kau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Saya akan lompat ayat 15, Bapak Ibu ayat 16. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring.
lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat dalam, sangat mendalam. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Mari kita berdoa. Kami akan mendengar firman Tuhan lebih dalam, mempelajari apa yang dialami oleh Raja Daud. Mohon Roh Kudus memberkati setiap kami dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa. Amin. Mazmur 25 ini digolongkan sebagai mazmur keluhan pribadi. Jadi di dalam kitab Mazmur itu ada dua keluhan. Keluhan bersama-sama dan keluhan pribadi. Jadi Mazmur 25 ini berbicara soal ratapan Raja Daud, keluhan Raja Daud. Mengapa dia mengeluh? Itu yang perlu kita pelajari. Dia mengeluh karena apa? Karena pemberontakan anaknya yang bernama Absalom. Ya, Absalom ini adalah anak yang sangat disayangi oleh Raja Daud. Anak yang sungguh-sungguh dikasihi. Bahkan kalau kita melihat sejarah dari kerajaan Israel, Daud sebenarnya lebih cenderung Absalom ini yang akan menggantikan dia. Jadi Absalom ini boleh dikatakan digadang-gadang yang akan menggantikan Raja Daud. Tetapi kalau kita melihat sejarah dari kehidupan Absalom, Absalom ini orangnya labil. Sehingga ketika dipengaruhi, akhirnya Absalom itu memberontak kepada Raja Daud. Ingin mengkudeta ayahnya sendiri. Tuhan itu baik. Tuhan itu melindungi orang yang diurapinya. Tuhan itu melindungi Raja Daud. Dan kalau kita lihat cerita-cerita sekolah minggu, bagaimana kematian Absalom yang rambutnya itu akhirnya nyantol gitu ya, tergelantung. Dan akhirnya Absalom mati. Bukan dibunuh oleh Raja Daud, tapi mati karena tragedi. Jadi di sini Daud itu sebagai seorang bapa, dia merasa kehilangan anaknya yang sangat dikasih. Kok bisa seperti itu ya? Inilah curahan keluhan dari Raja Daud yang diungkapkan dalam Mazmur 25 ini. Raja Daud mencoba mengerti maksud Tuhan. Tuhan sudah memberikan seorang anak, tetapi dia saat ini kehilangan anaknya itu dalam peristiwa yang memalukan. Tetapi namanya orang tua, ya, namanya orang tua, bagaimanapun seperti yang saya katakan tadi, lebih bagus kehilangan barang, kehilangan uang pun daripada kehilangan anak. Inilah perasaan Raja Daud. Di tengah-tengah kehilangan dan kesepian yang dialami oleh Raja Daud, apa yang dilakukan oleh Raja Daud mengatasi kesepian, keterhilangan ini. Daud di dalam ayat 3-6, Daud kembali menyatakan pengharapannya hanya kepada Allah. Perhatikan ayat 3, 4, 5, bahkan sampai 6. Daud berkata, menantikan Engkau saja itulah yang utama. Menantikan Engkau. Bahkan ayat yang keempat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ayat yang keenam. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Jadi di sini Daud itu mencoba di tengah-tengah kesepiannya, keterhilangannya. Dia mengembalikan pengharapannya kepada Allah. Ini adalah sebuah bentuk keyakinan dari Raja Daud bahwa pengharapan yang utama bukan diletakkan kepada apa yang ada di dalam dunia ini, termasuk anaknya Absalom, tetapi diserahkan kepada Allah. Daud tunduk kepada Allah. Bahkan di dalam ayat yang ke-15
Daud berkata begini, mataku tetap terarah kepadamu. Ayat 15 ya. Mazmur 25 ayat 15. Mataku tetap berharap kepadamu saja. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Keterhilangan itu membuat hidup kita ini bisa berubah. Berubah ke arah putus asa atau tetap kepada pengharapan. Contoh, kalau kita punya anak itu kita sekolahkan tinggi-tinggi. Bahkan dulu cerita-cerita di Jawa itu ngomong begini. Anak itu tak sekolahkan sampai jual sawah, sampai jual sapi, sampai jual apapun dulu aset-aset orang di Jawa itu kan gitu ya. Tetapi kalau sudah jadi orang besar berpangkat, melupakan aku. Kalau dilupakan seperti itu, bagaimana sikap orang tua? Kalau kita tetap menangisi, kita tidak akan ada jalan keluar. Daud tetap berharap kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Sindrom emptiness itu bisa kita alami. Permisi saya sampaikan pagi hari ini. Beberapa ciri sindrom emptiness atau kesepian. Yang pertama, pada lansia, padaku juga. Sampai ya, jangan seolah-olah hari ini saya menuduh lansia. Nanti kita juga akan lansia kalau diberi umur panjang. Amin. Amin. Muncul perasaan rendah diri. Saya tidak bermanfaat lagi. Saya tidak berguna lagi. Yang kedua, sering menangis berlebihan. Aduh. Apa Osema kok nangis saya tidak mau ngomong gitu. Apa Osema nangis saya tidak mau ngomong. Dia kehilangan. Nanti kalau anaknya yang itu datang tenang, tapi anaknya itu pergi nangis lagi. Ya. Para lansia ada apa enggak? Ya, ada. Luar biasa. Kita punya lansia. Tidak ada nangis-nangis Pak Pendeta. Paling lah diajak doa mungsanya nangis gitu aja ya. Itu biasa ya. Yang ketiga, sudah tidak mau bergaul. Merasa minder. Ya. Apalagi kalau ada bagian tubuh yang sakit. Ya. Dia tidak mau keluar. Lalu saya selalu ngomong sama semua ngomong gini. Lalu menantikan apa ya tuh? Diajak persekutuan lansia tidak mau. Ini tidak mau. Lalu apa yang dinantikan? Kasihan sekali. Kita tidak mungkin menemani tiap minggu ke sana. Kasihan. Yang keempat, banyak mengeluh. Ya toh? Katanya kalau sudah sindrom kesepian ini sakitnya harian. Betul lah, Pak? Ya kalau yang punya orang tua itu ya. Mama ini kemarin baru diterapi, sekarang sakit lagi ya. Tuh. Jangan banyak minum obat, Ma. Tapi ya apa ini? Nanti ginjalnya gini, Ma. Tapi ya apa sakit ini? Malam nggak bisa tidur, mengeluh terus. Ya. Bapak Ibu siap punya lansia dan jadi lansia. Yang kelima, pura-pura sakit. Ada yang pura-pura sakit ini ya. Anaknya datang pura-pura sakit. Padahal tidak sakit. Loh ada loh yang seperti itu. Ini penelitian loh. Mamanya sakit atau pura-pura sakit. Cuma dipanggilkan dokter, nggak ada sakitnya ini. Cuma perlu hati yang gembira. Dokternya ngomong gini, oh ya tugasnya Musa ini ya tuh hati yang gembira. Ajak nyanyi-nyanyi, ajak ibadah. Pura-pura sakit. Yang keenam, ketus menjawab telepon dari anak. Atau, apa mama tadi jawab? Minta dikunjungi, minta didatangi, minta dibelikan capcay. Ya, kamu telat ngasih bakcang sih, ya toh. Kamu telat, biasanya ngasih angpo itu tanggal 1, kamu lupa tanggal 7, makanya ketus. Oh, tidak ada lansia, tidak ada? Tidak. Tetapi inilah gejala-gejala orang yang kesepian. Bapak Ibu yang punya orang tua, kalau ditelepon dari sini kok agak aneh jawabannya ini, ya toh, jangan kaget, itu sindrom lansia. Mungkin kita kekurangan, atau lupa perhatikan, atau lupa memberi jatah uang. Seharusnya tanggal 1, besok masih tanggal 31 ya toh. Ya, ada waktu. Ini cukup panjang ini 30, besok 31. Jangan terlambat.
Untuk orang tua itu jangan terlambat. Orang tua itu hanya mengharapkan dari kita. Kalau tidak gitu, jawabannya ketus nanti ya toh. Jawabannya ketus. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, para orang tua, para lansia yang sedang mengalami kesepian, kehilangan. Anak-anak kita itu akan menghadapi seperti itu kondisinya. Dunia sekarang kan dunia generasi Z, generasi yang luar biasa, yang kadang-kadang mereka mengejar waktu aja kekurangan ya, apalagi memperhatikan kita sebagai orang-orang tua. Tetapi ingat, kita harus tetap berharap kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Inilah yang dikatakan oleh Raja Daud. Dan berpikirlah positif, membangun positif, pikiran yang positif yang membangun hidup kita akan terus bertumbuh di dalam usia-usia lanjut itu, ketika kita keterhilangan itu tadi. Yang kedua, bagaimana mengatasi masa kesepian itu? Daud memohon pengampunan. Ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Ya. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Jadi Daud di sini ketika kesepian, kehilangan, mungkin secara manusia Daud akan berpikir, apakah kehilangan itu aku dihukum Tuhan, dosa-dosaku masa lalu. Ya, ingat ya, Daud juga pernah berdosa. Bahkan di dalam ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Ayat 7 dia sudah mohon pengampunan. Ayat yang ke-18 dia juga mohon ampun lagi. Artinya apa? Daud di sini menyadari bahwa masa-masa kesepian, kehilangan, keterhilangan itu sebenarnya adalah masa di mana dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Dia ingin mengevaluasi diri. Bagi kita yang sudah lansia, sebenarnya masa kita kehilangan, kesepian itu adalah masa yang baik untuk kita mengevaluasi diri. Karena kita mengevaluasi diri, maka kita ingin dikembalikan untuk bertanya begini, apakah saya sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan dengan sesama? Masa kekosongan, sarang kosong itu sebenarnya masa yang bagus untuk kita mengevaluasi diri. Apakah saya sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan sesama? Ada orang mengatakan bahwa membangun keintiman dengan Tuhan itu pada masa-masa kesepian itu baik sekali. Karena kita bisa berpikir begini, aku mau membayar hutangku kepada Tuhan. Loh, hutang apa? Waktu aku masih muda, aku sering kalau pelayanan itu on off. Tahu pelayanan on off? Tahu? Pak Arthur, pelayanan on off. Hari ini melayani, minggu depan saya luar kota. Ya. Bulan depan saya melayani, setelah itu saya luar kota. Itu kan pelayanan on off, ya toh? Di jadwal sulit on off. Kalau ada di ampenan saya bisa, kalau tidak ada saya harus cari uang. Tetapi ketika kita sudah sunyi, sudah sepi, kita membangun keintiman Tuhan. Aku mau membayar hutang-hutangku yang dulu Tuhan. Aku ingin melayani. Makanya jangan heran. Kalau yang doa itu yang banyak, yang tetapi seharusnya ya bukan lansia. Tetapi seharusnya para lansia itu bisa berpikir seperti itu. Sekarang masa-masa aku kesepian, aku ingin terus intim dengan Tuhan.
Aku ingin membalas cinta kasih Tuhan. Aku ingin rajin beribadah. Aku ingin rajin berdoa. Aku ingin rajin baca Alkitab. Kalau dulu baca Alkitab hanya mungkin satu pasal satu hari aja kadang-kadang tidak bisa. Tetapi ketika masa kesepian, keterhilangan itu sebenarnya kita diberi waktu lebih panjang. Ya, lebih panjang. Saya mengerti bagi kita yang masih punya anak-anak kecil-kecil ya, kita sulit untuk melayani dengan on terus. Artinya kita selalu aktif, sulit memang. Tetapi harus belajar menikmati dan menyediakan waktu juga untuk melayani. Tetapi memang bagi mereka yang nanti akan mengalami masa-masa kesepian ini, kita dipanggil untuk mengisi waktu dengan melayani. Saya punya teman, dulu jemaat kita, sekarang sudah pindah ke Jakarta. Saya yang lalu anaknya menikah, ya cuma kasih kabar anak saya menikah Pak Pendeta, berarti saya sudah selesai. Loh terus kemana kok? Saya sekarang ikut pelayanan misi. Ikut pelayanan misi. Kemana ya? Kemana-mana. Wah, itu luar biasa. Bahkan dia menulis artikel, dia kirim. Tolong dibaca Pak. Oh luar biasa, karena dia sudah merasa, dia sudah memasuki yang disebut dengan saran kosong. Saran kosong. Dia pergunakan waktu dengan baik untuk melayani. Waktu yang selanjutnya adalah mengevaluasi diri menjadi intim dengan siapa? Dengan suami istri. Dengan sesama. Ini cocok untuk pemulihan hubungan suami istri. Kalau dulu, baru menikah 2 tahun sudah punya anak, akhirnya apa? Sudah sulit. Ya, intim sudah sulit. Lalu tuntutan ekonomi anak-anak kerja sulit waktu. Ketika masa usia sudah lanjut, masa anak-anak sudah pergi semuanya, di rumah tinggal berdua, sebenarnya masa membangun keintiman suami. Masa mengevaluasi diri. Maafkan ya, selama ini aku lebih fokus kepada anak. Sekarang ini waktu kita berdua. Makanya kan kita senang kalau lihat ada orang sudah lansia gandengan tangan. Betul ya toh? Oh tetap mesra ya. Itulah sebenarnya masa-masa mereka membangun, mengisi dengan keintiman. Karena waktu yang mereka lalui itu sulit. Mengingat almarhum Ibu Lydia yang sudah pulang ke surga. Saya ingat waktu berapa hari ya, 40 hari atau berapa hari itu kita diundang acara syukuran lah untuk almarhum suaminya Bapak Marcel di Bukit Seribu sana. Saya ingat Ibu Lydia itu ngomong begini, salah satu yang saya hilang dari suamiku Marcel ini adalah dia selalu rindu satu hari ada quality time bersama. Karena kalau pagi saya ke toko, dia juga ada kegiatan. Malam kita selalu quality time. Entah itu pergi ke mana. Dia ngomong dengan bahasa yang sedih, tapi juga bahasa yang sepertinya ini yang dirindukan oleh Ibu Lydia. Tidak peduli suaminya orang barat atau orang apapun. Yang pasti quality time itu juga harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Keintiman itu. Oleh karena itu sesibuk apapun jemaat yang dikasih oleh Tuhan, salah satu faktor keluarga muda, keluarga setengah tua, atau bahkan keluarga tua, kita harus jangan sampai kita begini loh. Saya kok merasa kesepian ya di rumah ya. Kok saya lebih kerasan di gereja, ini juga hati-hati juga. Ya tuh. Saya kok merasa kesepian di rumah ya. Tapi kok lebih bahagia di pekerjaan, hati-hati juga. Kamu sudah punya istri. Kamu sudah punya suami. Harusnya di rumah itu jangan ada kesepian. Kesepian itu akan kita alami memang terus-menerus. Ketika apa? Ketika engkau sudah usia lanjut. Itu wajar. Tapi ada caranya. Engkau harus tetap membangun masa-masa itu dengan masa saling mengisi.
Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Kesepian jangan kita pelihara, harus kita segera atasi. Membangun keintiman, quality time, harus ada. Walaupun suami di luar kota atau dimanapun, sekarang sudah ada teknologi video call. Ya. Itu harus ada terus-menerus. Supaya kita tidak merasa kesepian. Sehingga kita lari ke pikiran-pikiran yang negatif. Hai suami. Engkau harus membangun rumah tanggamu. Dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Dengan mengevaluasi diri di dalam masa-masa kesepian itu. Bukan masa-masa untuk mengasingkan diri. Karena kesepian itu tetap akan kita alami kalau kita salah mengatasinya. Kesepian itu bukan datang keramaian, bukan. Kesepian itu harus diatasi dengan keintiman. Saya ulangi, kesepian bukan diatasi menuju kepada keramaian, tetapi harus menuju kepada keintiman dengan Allah dan dengan sesama pasangan. Saya akan mengajak kita membaca satu kata-kata begini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak ingin terjebak di tempat kesepian ini. Itulah sebabnya aku menganggap sarang kosong sebagai kesempatan. Mengapa? Itu sisa hidupku. Karena itu sisa hidupku, maka inilah waktu yang berkualitas untuk berbuat sesuatu bagi kemuliaan Allah. Kalimat ini memang relevan untuk kita yang mungkin usia lanjut. Tetapi ingat, sisa hidup kita tidak ada yang tahu, betul? Ada yang tahu. Tinggalkan kesepian. Aku mau membangun keintiman dengan Allah. Dan keintiman dengan pasanganku yang sudah punya pasangan. Dengan keluargaku dan dengan siapa. Mungkin kita pernah ditinggalkan, hilang pasangan kita. Atau pacar kita. Atau pekerjaan kita meninggalkan kita karena kesalahan. Atau karena yang lain-lain. Ingat. Masa-masa kesepian. Masa kita mengevaluasi diri. Masa kita untuk senantiasa mengembalikan pengharapan kita hanya kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, biarlah Engkau berbicara terus dalam kehidupan kami. Agar kami tidak mengalami dan terus mengalami dan menikmati dengan terus-menerus masa-masa kesepian di dalam hidup kami. Karena masa-masa kesepian, kalau kami biarkan, maka si jahat tidak akan berdiam diri. Ia akan berbicara mempengaruhi kami, sehingga kami mengambil jalan yang salah. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah masa-masa kesepian, keterhilangan itu membuat kami lebih senantiasa terus berharap kepadamu. Dan kami terus hidup memperbaiki diri sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Yang akhirnya hidup kami sampai kapanpun memuliakan akan Engkau. Berkati kami yang sudah lanjut usia. Berkati kami yang sedang mengalami kesepian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru, kami berdoa. Amin. Mari kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari dengan suatu keyakinan yang teguh bahwa Tuhan dan rancangannya adalah yang terbaik bagi hidup kita. Kita akan menaikkan satu pujian, Kau terbaik bagiku. Singer akan menyanyikannya terlebih dahulu buat kita sambil kita pelajari lagu ini. Kau terbaik bagiku. Yang didoakanku
serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanmu. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rancanganmu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Nya dan amin, sumber kekuatan dan pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama naikkan pujian ini. Ku melupakan yang di belakangku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rancanganmu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan dan pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Rancanganmu Tuhan, Rancanganmu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. sekali lagi katakan rancanganmu Tuhan indah bagiku. Rancanganmu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Katakan kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Sekali lagi kau terbaik bagiku Tuhan. Kau terbaik bagiku. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketinggiannya yang esa. Selamat sembah megah. Apapun yang ada di dalam dunia ini tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Itulah
pengharapan kita yang sejati. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pertolongan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.